A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Misteri Rumah Kontrakan. Cerita ini ditulis oleh Umi Aslaja. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis atau ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Rasa lelah membuat Sundari tertidur dengan pulas. Namun dalam lelapnya, samar ia mendengar suara tangisan bocah lelaki. Perlahan Sundari membuka matanya yang terasa amat lengket. Mah, bangun mah. Rengekan bocah begitu dekat di telinganya. Sundari pun membuka matanya. Gio adalah putranya yang baru berusia 5 tahun. Gio tampak menangis sembari mengguncang tangan Sundari supaya bangun. Gio, ada apa? Masih malam sayang, ayo tidur lagi, ucap Sundari merasa malas. Gio kebelet pipis mah, isak Gio sembari pegangi selakangannya. Sundari mendesah. Pergi ke kamar mandi, bukan ke kamar mama, ucap Sundari kesal. Takut mah, lampunya mati, isak Gio memelas. Sundari kembali mendesah seraya terpaksa bangun. Kamu nih, gak tahu apa kalau mama ngantuk, capek. Sundari sedikit menyentak sembari mendorong punggung Gio supaya melangkah dengan cepat ke kamar mandi. Sampai sana ternyata benar, lampu kamar mandi mati. Bukan salah Gio jika dia merasa takut, namanya juga anak kecil. Memikirkan itu Sundari mendesah. Udah sana pipis, mama temanin di sini, kata Sundari sembari membuka pintu kamar mandi lebar. Dan ia berdiri di sana, temaram dari bias ventilasi lampu teras. Gio tampak ragu, namun ia merasa takut sang ibu akan semakin marah jika ia tidak segera nurut. Setelah selesai dan menyiram dengan segayung air, Gio segera keluar. Sundari sesekali menguap. Rasa kantuk begitu hebat menyerang. Rasa lelah karena seharian ia harus membersihkan rumah kontrakan yang baru diisinya tadi siang. Itu pun belum semuanya bersih. Sundari hanya fokus membersihkan 2 kamar. Satu untuk dirinya, satu lagi untuk Gio sang anak. Sundari hanya tinggal berdua dengan anaknya yang masih kecil, Gio. Ia dan suaminya sudah 3 tahun berpisah sejak Gio berumur 2 tahun. Sundari harus rela bercerai muda setelah sebelumnya terpaksa menikah muda karena terlalu percaya pada janji manis kekasihnya. Usia yang berbeda jauh, Sundari mengira sang suami akan lebih dewasa. Ternyata usia tidak menjamin seseorang jadi dewasa. Karena sering cekcok dan suami lebih sering nganggur, dan Gio yang perlu banyak keperluan, sementara Sundari harus bekerja sendirian. Sudah tidak tahan, kata cerai akhirnya menjadi kesepakatan. Rumah ini tidak sengaja ia temukan di saat Sundari sudah merasa pusing mencari rumah kontrakan yang murah. Maklum saat ini serba susah. Untuk makan, untuk kerja saja susah. Beruntung Sundari bisa bekerja di sebuah koperasi, bermodalkan ijazah SMA, yang saat sekarang ijazah SMA sudah tidak begitu berlaku. Tapi Sundari tetap bersyukur. Meski single parent,
ia masih tetap bisa kerja dan memberi makan buah hatinya, merawat dan menyekolahkan dengan usaha dan tangan dirinya sendiri, tanpa bantuan suami juga siapapun. Rumah ini begitu murah bagi Sundari. Sebuah rumah besar dengan 3 kamar juga halaman luas. Untuk saat ini, Sundari tidak ingin berpikir apapun. Yang ia butuhkan adalah tempat berteduh untuk dirinya juga anaknya. Setelah selesai pipis, Gio tidak segera melangkah ke kamarnya. Ia berdiri di pintu dan menatap sang mama. "Ada apa lagi, Gio? Kamu lapar?" tanya Sundari sembari menatap lurus wajah Gio. Gio menggeleng. "Terus apa? Ayo tidur lagi. Masih malam ini," ucap Sundari tegas. "Mah." "Iya, ada apa? Boleh nggak Gio tidur sama mama?" Sundari menatap tajam. Sesaat ia tersenyum. "Ya udah, yuk tidur." Gio tanpa sumringah segera berlari mendahului sang mama. Sundari tersenyum dan menutup pintu, lalu menyusul tidur memeluk Gio. Melanjutkan tidur ternyata tidak mudah. Saat Gio sudah lelap dalam pelukan hangat sang mama, Sundari malah tidak lagi mampu terpejam. Bayangan masa lalu kembali melintas, menyesakan juga menyakitkan. Andai saja ia tidak memutuskan untuk menikah muda dan fokus mencari kerja, mungkin tidak akan ada yang tersakiti seperti saat ini, yang adalah Gio. Beruntung anak itu tidak pernah bertanya di mana sang papa. Sepertinya Gio cukup paham dengan perjalanan hidup sang mama, atau juga karena Gio belum paham dengan apa yang terjadi. Koperasi tempat ia bekerja adalah milik om sang teman. Melalui perantara teman itu, ia diterima bekerja di kantor tersebut. Meski membawa Gio kecil dan kadang meninggalkan kantor sebelum jam istirahat, namun karena Sundari bekerja dengan sepenuh hati dan tidak pernah terlihat malas, akhirnya sang bos bisa memaklumi. Bekerja di kantor dan membawa anak sungguh bukan sesuatu yang mudah yang dapat dilakukan oleh seorang ibu muda seperti Sundari. Alhamdulillah sudah bekerja 2 tahun, tidak mendapatkan kendala yang berarti. Dan kini Gio kecil sudah harus masuk sekolah TK. Karena itu, Sundari mencari kontrakan yang sekira dekat kantor, juga sekolah Gio. Rezeki anak soleh. Atas bantuan seorang teman, Sundari kini menemukan tempat yang saat ia perlukan. Sebuah rumah penuh misteri. Gimana tidak, rumah ditinggalkan dengan isi rumah masih lengkap. Semua masih terlihat utuh, tanpa tersentuh. Namun sudah sangat kotor dan sedikit berantakan. Mungkin ulah tikus atau kucing liar yang mencari makan. 2 hari membersihkan isi rumah, Sundari mendahulukan yang paling penting, seperti kamar tidur, dapur juga ruang depan. Namun sia-sia, ternyata Gio tidak ingin tidur sendiri. Sundari merasa kasihan. Ia pun mengizinkan Gio tidur di kamarnya setiap malam. Singkat cerita, "Gimana Sun? Apa kamu mengalami hal aneh di rumah itu?" Sinta bertanya saat keesokannya mereka bertemu di tempat kerja. Sundari melirik sesaat. "Gak ada, biasa saja," jawabnya sembari tetap serius bekerja. "Kabarnya sudah 3 tahun tuh rumah ditinggal pemiliknya begitu saja." Tanpa diminta Sinta menjelaskan. "Oh, pantas kotor banget," ucap Sundari seraya fokus menatap lembaran kertas di hadapannya. "Aku sih tidak tahu kenapa rumah itu ditinggalkan pemiliknya begitu saja," lanjut Cinta sembari mendesah.
Orang kaya mah bebas lah Sin, canda Sundari. Sinta tertawa geli. Yang jelas, itu rumah penuh misteri. Asal jangan penuh hantu sajalah, sahut Sundari. Nah, kalau ternyata begitu, gimana? Sinta menatap serius. Aku bukan penakut. Meski aku percaya keberadaan mereka itu ada, tapi bagiku cukup kita hidup saling berdampingan, tidak perlu saling ganggu. Sinta tertawa kecil. Iya deh, aku percaya. Semoga yang ganggu kamu itu hanya berondong atau duda kaya, ledek Sinta. Tentu saja mata Sundari melotot sempurna. Makin kencang tawa Sinta. Malam berlalu tidak ada yang harus dikhawatirkan. Kyo pun tanpa anteng bermain sendirian. Pukul 8 malam, Sundari tengah asik ngobrol dengan sahabatnya Sinta. Obrolan yang semula masalah pekerjaan jadi merembet kemana-mana. Tiba-tiba sebuah bola mengenai kaki Sundari yang menggelinding dari arah belakang. Sundari menoleh. Ia tahu itu Kyo yang menggodanya karena mencari perhatian. Udah ya, Kyo udah mau tidur tuh sepertinya, ucap Sundari mengakhiri obrolan dengan Sinta. Sundari menoleh. Ia tahu itu Kyo yang menggodanya karena mencari perhatian. Sambil masuk ke dalam, Sundari membawa sekalian bola itu ke dalam. Di depan TV, tampak Kyo lagi asik menggambar. Kyo, kalau malam tidak boleh bermain bola ya nak. Nanti bisa kena perabotan punya orang. Nanti kalau rusak yang punya marah. Kita disuruh ganti. Atau malah disuruh pergi. Tutur Sundari lembut. Dengan tujuan menasihati sang buah hati. Kyo menatap lurus. Kyo gak main bola kok mah. Kyo lagi menggambar, ucap Kyo polos. Loh, ini yang tadi mainin bola siapa dong? Tanya Sundari sembari menatap lurus wajah Kyo. Ia tahu kalau Kyo tidak bisa berbohong. Kan mama yang bilang kalau main bola di luar tidak boleh di dalam rumah, ucap Kyo. Sundari ingat, ia pernah bilang begitu saat masih tinggal di rumah kontrakan dulu. Dek. Perasaan Sundari jadi tidak enak. Lalu siapa yang mainin itu bola tadi? Ini bola Kyo bukan? Tanya Sundari sambil menatap bola plastik di tangan. Bukan mah. Bola Kyo kan putih, tidak warna-warni. Sundari berkerut dahi. Ya sudah, ini sudah malam. Kita tidur ya sayang, ajak Sundari. Ia tiba-tiba merasa perasaannya aneh. Kyo segera membereskan semua alat menggambarnya. Kyo adalah anak yang penurut. Setelah menyimpan di atas meja belajar, Kyo segera naik ke tempat tidur. Sundari melangkah keluar kamar untuk mengambil segelas air putih. Kebiasaan Kyo kalau malam suka kehausan. Tiba-tiba telinganya mendengar suara orang yang sedang main air di belakang. Sundari mempertajam pendengarannya. Suara kecepukan air yang digerakkan oleh sesuatu. Sepertinya seseorang yang sedang bermain air. Dengan rasa penasaran, Sundari mendekat ke arah pintu samping. Sejak awal mengisi rumah itu, belum pernah Sundari membuka pintu samping yang langsung mengarah ke kolam renang tersebut. Dengan ragu Sundari memutar handle pintu. Seketika suara itu menghilang. Tapi Sundari merasa perlu memeriksa. Takutnya ada orang yang masuk ke pekarangan rumah tersebut. Pintu terbuka sedikit dan tampak suasana temaram lampu taman.
Tatapan mata Sundari langsung mengarah pada permukaan kolam renang. Namun tidak ada siapapun di sana. Bahkan permukaan kolam itu terlihat begitu tenang. Sundari menarik napas dalam. Segera ia balik badan untuk kembali ke dalam rumah. "Mah!" Tiba-tiba Sundari terkesiap saat mendengar suara seorang anak kecil memanggil. Dengan cepat Sundari menatap kolam. Tiba-tiba Sundari terperangah melihat Kyo tampak tengah tenggelam. "Kyo!" Sundari panik. Segera ia berlari menuju kolam. Segera bercongkok dan menggapai tangan mungil Kyo yang mengacung di permukaan air. "Kyo! Kyo! Kyo!" Panik Sundari saat tidak bisa menggapai tangan anaknya. "Mah!" seru dari arah belakang, membuat Sundari refleks menoleh. Tampak Kyo berdiri dengan ekspresi heran. "Kyo!" sebut Sundari di sela rasa terkejut. "Mama ngapain?" tanya Kyo menatap lurus wajah sang mama yang tampak pias. Seketika Sundari meraih tangan Kyo dan menariknya ke dalam rumah, lalu mengunci pintu. Nafas Sundari memburu, terengah juga sesak. "Mama, ada apa? Ngapain di kolam?" Kyo masih bertanya penasaran. "Gak apa-apa sayang, yuk kita tidur," ucap Sundari. Namun ia tidak tahu semua itu adalah nyata atau halusinasi semata. Belum bisa mengerti dengan apa yang baru saja terjadi. Sundari membimbing Kyo untuk tidur. Tiba-tiba hatinya disergap oleh rasa khawatir. Ia takut itu adalah pertanda buruk bagi Kyo. Sundari tidak ingin kehilangan buah hatinya. Takut membayangkan itu semua membuat Sundari memeluk Kyo erat. Takkan sanggup dirinya bila harus berpisah dengan Kyo, anak semata wayangnya itu. Karena dalam diri Sundari selalu ditanamkan tekad untuk selalu bersama anaknya. Walau apa yang terjadi, Kyo sudah kembali tertidur pulas. Namun Sundari merasa sulit untuk terpejam. Bayangan kejadian tadi terus mengusik jiwa. Tiba-tiba telinganya mendengar suara langkah kaki di ruang tengah. Begitu jelas dan seperti kaki basah yang menginjak lantai keramik. Hingga basah juga licin. Makin tajam telinganya Sundari makin erat. Ia memeluk tubuh mungil Kyo. "Ya Tuhan, ada apa?" Sundari mencoba untuk memejamkan matanya kuat, memaksa untuk segera tidur. Namun suara langkah kaki itu semakin jelas, seperti sengaja bolak-balik depan pintu kamar. Semakin mencut nyali Sundari. Ketakutan yang amat sangat. Tidak ingin tahu, bahkan untuk membuka matanya saja ia tidak ingin. Menjelang subuh, suara itu hilang. Sundari masih belum percaya jika itu adalah suara hantu. Ia ingin memastikan sekali lagi gangguan itu. Sundari belum berniat bercerita kepada siapapun juga. Takut disebut penakut. Namun jika gangguan itu masih berlanjut, Sundari akan mencari tahu. Esoknya, Sundari menjemput Kyo yang dititipkan di rumah temannya, yang juga punya anak seumuran Kyo. Mereka pulang bersama dan menganggap semua baik-baik saja. Setelah mandi, Sundari menyiapkan makanan yang ia beli tadi di rumah makan. Kyo tampak makan dengan lahap. Sundari tersenyum. Ia merasa kini kurang memperhatikan Kyo. Kyo sudah besar, tidak mau lagi ikut ke kantor, meski sang bos tidak pernah melarang. "Mah, besok aku pulang sekolahnya tunggu di rumah saja ya," ucap Kyo membuat Sundari tersedak. "Gak boleh, nanti Kyo sendirian di rumah.
Mama khawatir, ucap Sundari yang langsung disambut bibir manyun Kyo. Tapi Kyo mau di rumah saja, ucap Kyo merajuk. Sundari terdiam sesaat, mencari solusi. Lebih baik ia mencari seorang pengasuh sepenggal hari untuk Kyo. Dan kebetulan ada seorang anak tetangga yang bersedia. Ia sangat suka sama Kyo. Namanya Wulan, baru kelas 1 SMP. Cantik, baik juga ramah. Betul, Dek Wulan mau nemenin Kyo di rumah, tanya Sundari pada Wulan. Di rumah Wulan yang tidak jauh dari rumah kontrakan Sundari. Iya mau kak, kebetulan saya pengen sekali punya adik, seru Wulan ceria. Sundari tersenyum, selalu ada saja kemudahan yang ia dapatkan. Sekali lagi rezeki anak soleh. Tapi sebelum kakak pulang dari kantor, sebaiknya Kyo di sini dulu ya, sama Dek Wulan. Soalnya kalau di rumah sepi, ucap Sundari. Iya kak, gak apa-apa, ucap Wulan senang. Kyo yang penurut sama mamanya, ternyata tidak sama Wulan. Sepulang sekolah, Kyo ngajak Wulan ke rumahnya. Wulan menolak dengan berbagai alasan, tapi Kyo tetap merajuk. Wulan yang lembut merasa tidak berdaya. Ia pun menuruti keinginan Kyo. Karena Sundari juga menyerahkan salah satu anak kunci. Jika sewaktu-waktu Wulan memerlukan sesuatu, keperluan Kyo di rumah. Wulan, jangan pergi ke rumah itu, angker tahu, ucap seorang ibu muda, tetangga Wulan. Wulan hanya tersenyum. Gak apa-apa, buktinya mereka baik-baik saja tuh tinggal di sana, sahut Wulan yakin. Ya udah, hati-hati saja, ujar tetangga itu sembari gigas masuk saat mendengar suara anaknya yang masih bayi menangis. Kyo tampak senang. Wulan terperangah melihat isi rumah tersebut. Seumur hidup, baru kali ini ia masuk rumah yang katanya terkenal angker itu. Semua terlihat normal dan nyaman. Kyo segera mengajak Wulan masuk ke kamarnya. Kak, Kyo mau tunjukkan gambar buatan Kyo nih, seru Kyo. Sembari tangannya cekatan membongkar isi tas. Menunjukkan buku besar ke arah Wulan yang tersenyum manis. Mana coba kakak lihat, ucap Wulan sambil mengulurkan tangannya. Kyo tersenyum sambil memperlihatkan gambar buatannya. Wulan tersenyum sekaligus berkerut dahi. Ini siapa? Tanya Wulan saat melihat gambar seorang anak kecil laki-laki sedang duduk di pinggir kolam. Itu Rio, temen aku kak, ucap Kyo semangat. Rio, seperti pernah dengar nama itu, batin Wulan. Oh iya, bagus banget gambar Kyo, ucap Wulan sambil mengusap rambut Kyo. Kyo tersenyum senang. Kyo juga nunjukin beberapa mainan miliknya. Ini semua mainan Kyo kak, serunya sambil dengan semangat mengeluarkan beberapa mainan dari dalam lemari kecil. Wah, banyak sekali. Tapi jangan dikeluarkan semuanya ya, nanti Mama Kyo marah, ucap Wulan mengingatkan. Ini semua mainan dari Rio kak, kata Rio pakai aja, ucap Kyo tak memperdulikan nasihat Wulan. Oh gitu, ya udah. Sekarang Kyo makan siang dulu ya, ucap Wulan lembut. Kyo masih sibuk dengan mainan. Wulan merasa harus memberikan waktu untuk Kyo sekedar bermain. Wulan putuskan untuk meninggalkan Kyo di kamar dan berjalan berkeliling di dalam rumah.
banyak lukisan, juga foto keluarga. Yang jelas bukan keluarga Sundari, tapi keluarga pemilik rumah. Dari penampilan mereka, tampak sekali mereka adalah orang berada. Wulan menatap lurus wajah bocah lelaki seumuran Gio. Wajahnya imut sangat menggemaskan. "Kak Wulan, main yuk." Tiba-tiba sebuah suara mengejutkan Wulan. Spontan ia menoleh ke belakang, namun tidak ada siapapun di belakang. Wulan tersenyum. Pasti Gio menggodanya. Segera Wulan melangkah menuju kamar Gio. Tampak Gio masih sibuk dengan mainan miliknya. Wulan berkerut dahi. "Gio, tadi Gio panggil kakak ya?" Tanya Wulan seraya mendekat. Gio menoleh. "Tidak," jawabnya singkat. "Masa sih? Tadi Gio kan yang ngajak kakak main," ucap Wulan sembari tersenyum. "Oh, mungkin Rio kak," ucapnya enteng. "Rio siapa?" "Temen Gio kak." "Gak ada tuh." "Itu di belakang kakak," ucap Gio. Wulan seketika menoleh ke belakang dan tidak melihat siapapun. Namun tampak di lantai jejak becek. Seketika bulu kuduk Wulan meremang dan Wulan segera kabur. Singkat cerita, Sundari menemui Wulan yang katanya sakit. Saat dijenguk Sundari, Wulan tidak banyak bicara. Meski Sundari merasa kesal karena Wulan meninggalkan Gio di rumah sendirian, tapi Sundari tidak bisa berbuat apa-apa karena Wulan beneran jatuh sakit. "Mbak, saya berhenti jadi pengasuh Gio, Mbak," ucap Wulan terbata. "Loh, kenapa Wulan? Gio nakal ya?" sahut Sundari lembut. "Enggak kok, enggak apa-apa." Sundari mendesah. Ia tidak bisa memaksa Wulan. Akhirnya, Sundari kembali repot dengan urusan antar jemput Gio saat jam kerja. Pekerjaan mulai terbengkalai dan pada akhirnya Sundari membawa pulang pekerjaan untuk ia kerjakan di rumah. Setiap malam ia harus lembur, tapi Sundari merasa sedikit lega karena bisa sambil mengurus Gio. Meski waktu tidurnya tidak menentu, Sundari menyusun beberapa kertas tebal yang berserakan. Sepertinya matanya sudah tidak bisa diajak kompromi lagi. Berkali-kali Sundari menguap. Saat berjalan ke dapur untuk mengambil segelas air putih, tiba-tiba Sundari mendengar suara tawa Gio. Berkerut dahi Sundari, menyadari Gio sang anak ternyata masih bermain selarut itu. Saat melongok dari jendela, tampak Gio tengah bermain di pinggir kolam. "Ya ampun, Gio," desah Sundari. Bahkan logikanya tidak berfungsi. Andaikan saja ia berpikir, untuk apa Gio berada di luar malam hari. Sundari keluar tanpa banyak pikir dan tercengang saat melihat Gio sudah tenggelam. Tanpa pikir panjang, Sundari langsung meloncat ke dalam kolam dan menangkap tangan Gio. Namun tangan itu amat licin seperti belut. Beberapa kali Sundari mencekal lalu terlepas. Sambil menahan air yang masuk melalui hidung, Sundari tetap berusaha menggapai tangan Gio. Rasa panik luar biasa membuat ia tidak menyadari jika itu bukan Gio. "Mama!" Teriakan Gio membuat Sundari menoleh dan tersadar. Segera ia berenang ke tepi dan naik ke permukaan. "Mama, kok Mama mandi malam-malam sih?" tanya Gio merasa heran. "Gio," ucap Sundari bergetar. "Gio haus mah, pengen minum. Nyari Mama malah tidak ada. Waktu Gio lewat, pintunya kebuka. Taunya Mama lagi mandi."
ucap Kyo polos. Sundari gemetar, segera menarik tangan Kyo untuk masuk. Keesokan paginya, Sundari mencari Sinta sahabatnya. Namun sampai siang bolong, Sinta tidak kunjung nongol. Sundari tambah gelisah, sembari sesekali menatap ke arah pintu. "Sun, gak makan siang?" sapa Herman, teman satu kantor. Herman sengaja berdiri di dekat meja kerja Sundari. "Bentar, belum kelar," ucap Sundari. Bahkan menatap pada Herman pun tidak. Herman tersenyum. "Gak jemput Kyo?" tanya Herman pula. Sundari melirik jam tangannya yang melingkar manis di tangan kiri. "Bentar lagi," ucapnya. Herman bukannya pergi, malah duduk di ujung meja Sundari. "Kemana Sinta, kembaran kamu itu?" Sundari menatap wajah Herman sambil tersenyum. "Gak tahu, gak nongol," candanya. Herman tertawa kecil. "Mungkin Sinta pergi sama pacarnya." Sundari menghentikan gerakan tangannya. "Pacar? Sejak kapan Sinta punya pacar?" Herman garuk-garuk kepala. Tadi ia hanya bercanda, tapi dianggap serius oleh Sundari. Sekarang ia bingung sendiri. "Kali aja ah," ucap Herman keki. Sundari memukul tangan Herman pakai kertas di tangan. Saat itu Pak Luki yang adalah atasannya kebetulan baru keluar dari ruang kerjanya. Pak Luki berdehem melihat Herman tampak akrab dengan Sundari. Sambut Herman yang sudah biasa bercanda. Sundari yang tampak merah merona pipinya. "Apaan sih?" sungut Sundari. "Hati-hati Sun, sepertinya ada yang diam-diam mau mikat dirimu loh," goda Pak Luki. "Ih, bapak apaan?" sungut Herman. "Loh, kan saya tidak bilang kamu," ucap Pak Luki, membuat Herman tampak keki. Sundari hanya tersenyum menanggapi candaan dua lelaki di hadapannya itu, tanpa sedikit pun mengambil hati untuk memikirkan ucapan Pak Luki atau Herman. Dalam hati Sundari masih membeku, juga dingin untuk urusan perasaan. Satu-satunya orang yang dekat dengan Sundari adalah Sinta. Kyo tampak merengut saat Sundari menjemput dirinya untuk pulang ke kantor. "Mah, Kyo pulang ke rumah saja ya. Kyo ngantuk," rengek Kyo. "Kyo, denger mama nak. Tolong bantu mama ya, supaya tidak terlalu banyak beban pikiran. Jadi Kyo harus nurut, oke?" ucap Sundari tegas. Kyo menunduk, mana ia mengerti. Jadi kalau Kyo ngantuk, kan Kyo bisa tidur di sofa seperti biasa. Tapi mah, Kyo tidak jadi ngotot saat Sundari, yang adalah mamanya, mengangkat telunjuk. Kyo terdiam dan akhirnya nurut, ikut pulang ke kantor mamanya. "Loh, Kyo, katanya ada pengasuhnya. Kok ikut ke kantor?" tanya sebuah suara yang adalah rekan Sundari, bernama Muhlisin. "Iya Moh, cuma sehari, terus minta berhenti. Gak tahu kenapa," jawab Sundari lesu. "Oh, ya udah, Kyo main sama Om aja ya di belakang. Oke," seru Muhlisin. "Terima kasih Moh, tapi sepertinya Kyo ngantuk. Mau tidur dulu," ucap Sundari. "Kyo gak ngantuk kok mah. Kyo main sama Om aja ya,"
ucap Kyo cepat. Sundari melongo. Sementara Molesin tersenyum lebar. Ia sudah mengenal Kyo dari bayi. Sundari mengangguk dan menitipkan Kyo pada Molesin yang mengajaknya bermain di belakang kantor. Singkat cerita, hari libur, Sundari sengaja bangun agak siang. Saat matahari menyorot lewat celah gorden kamar yang tersingkap sedikit, Sundari memicingkan matanya yang merasa silau. Saat menoleh ke kiri tempat Kyo terlelap, Sundari mendapati ruang kosong. Dek. Jantung Sundari berdegup kencang saat mendengar suara kecibukan air kolam. Kyo segera bangkit. Sundari berlari ke arah samping rumah yang pintunya terbuka lebar. Tampak Kyo sedang duduk di tepi kolam dengan kedua kakinya masuk ke dalam kolam. Kyo, nak, seru Sundari tegas. Jantungnya masih berdetak kencang. Kyo tersenyum menoleh pada Sundari. Sini mama, seru Kyo. Sepertinya tidak mendengar ucapan Sundari tadi. Naik, kata mama cepat, hardik Sundari. Sebenarnya ia sangat takut, juga kaget pada bayangan buruk tentang kolam itu. Sundari menyayangkan kenapa harus ada kolam segala di halaman rumah itu. Itu membuat ia selalu was-was karena beberapa kejadian yang pernah ia alami beberapa kali. Kyo nurut dengan wajah cemberut. Kejadian pagi itu membuat Sundari semakin tidak berani membiarkan Kyo tanpa pengawasan. Sundari sangat takut hal buruk terjadi pada buah hatinya itu. Sungguh tidak akan sanggup. Sundari semakin merasa heran saat beberapa malam kemudian Kyo tidak berada di sebelahnya. Saat Sundari melihat jam di kamarnya, sudah pukul 1 malam. Ketika Sundari keluar kamar untuk mencari Kyo, Sundari mendengar suara tawarannya Kyo dalam kegelapan. Dengan cepat Sundari menyalakan lampu dan tampak Kyo dengan ekspresi terkejut melihat ibunya. Kyo, kamu lagi apa nak? Kamu ketawa sama siapa? Tanya Sundari hati-hati. Kyo menatap mamanya dengan menggeleng. Ayo tidur lagi nak, masih malam ini, ajak Sundari. Kyo segera bangkit dan sempat tersenyum ke arah lain, membuat Sundari berkerut dahi juga merinding. Kyo, ada apa? Kamu tersenyum sama siapa? Tapi Kyo tidak menjawab, segera masuk kamar. Semakin aneh sikap Kyo menurut Sundari. Kejadian selanjutnya, Sundari tersentak saat tiba-tiba Kyo merasakan kedinginan dan sekujur tubuhnya sedingin es. Segera Sundari membungkus tubuhnya dengan selimut, juga memeluknya erat. Wajah Kyo tampak pucat, bibirnya membiru. Sundari merasa sangat ketakutan. Kyo, kamu kenapa nak? Jangan bikin mama takut dong sayang, ucap Sundari dengan suara gemetar. Kyo tidak bisa bicara, giginya berkeletukan karena kedinginan. Mama ambil air hangat dulu ya sayang, ucap Sundari sembari melepaskan pelukannya. Segera keluar kamar untuk menuju dapur. Namun ternyata persediaan air panas habis. Jadi Sundari segera memasak air. Tiba-tiba Sundari melihat Kyo melintas dengan cepat menuju kamar mandi. Kyo, seru Sundari. Dengan cepat ia menyusul ke kamar mandi. Namun sampai sana tidak ada siapapun. Segera Sundari kembali ke dapur karena suara ceret menjerit pertanda air yang ia jarang sudah mendidih. Dengan rasa penasaran juga keanehan, Sundari segera ke kamar
dengan membawa serta termos air panas. Namun matanya melihat Gio tengah tertidur pulas dan tampak seperti tidak pernah terjadi sesuatu pada dirinya. Sundari merabai wajah, juga tubuh Gio yang normal tidak sedingin tadi. Sesaat Sundari terdiam. Mungkinkah ia kelelahan? Entahlah. Wajah lelah Sundari tidak bisa disembunyikan. Meski sejak dulu semua tahu betapa berat beban hidup Sundari, namun baru kini guratan kelelahan tersirat jelas di wajah ayu dan cantik itu. Keesokan paginya, kok gak dimakan, malah ngelamun. Mikirin siapa sih? Tanya Mukhlisin saat melihat Sundari tidak menyentuh sedikit pun makan siangnya. Sundari hanya mendesah. Kenapa? Sakit? Tanya Mukhlisin di sela menyeruput es teh miliknya. Si Herman kemana ya? Kok gak kelihatan? Sundari bertanya hal lain. Mukhlisin sedikit dongkol. Gak tahu. Mungkin sibuk sama pacarnya si Nesi. Ucap Mukhlisin berubah keluh dan sekalian manasin hati Sundari. Ingin tahu gimana responnya. Oh, duh, jadi gak enak. Berkas kemarin belum selesai juga. Tadi malam ngantuk banget. Capek. Ucap Sundari. Tidak ada tanda ia merasa hal aneh saat mendengar Herman punya pacar. Biasa saja. Mungkin benar jika hati Sundari sudah membeku bahkan menjadi batu. Oh itu. Biar aku sajalah yang nanti kerjakan, kata Mukhlisin kemudian. Beneran? Gak ganggu pekerjaanmu, Sin? Enggak lah. Sembari tertawa renyah. Sundari tengah sibuk dengan lembaran berkas di tangan. Tiba-tiba seorang gadis yang adalah karyawan baru melintas lalu berhenti dan menatap Sundari tajam. Sepintas Sundari menangkap tatapan mata gadis itu seperti tidak bersahabat. Rasa tidak enak membuat Sundari tidak memperdulikan tatapan gadis itu. Yang Sundari tahu bernama Choi. Namun saat makan siang, Sundari tidak sengaja bertemu dengan si Choi saat pulang menjemput Gio dari sekolah. Hati-hati, lo dan anak lo dikelilingi aura jahat, ucap Choi tajam. Suaranya tidak begitu jelas, seperti menggumam. Sundari terkesiap menatap lekat punggung Choi yang berlalu pergi. Dia ngomong apa sih? Gumam Sundari tidak paham maksud perkataan gadis itu. Namun Sundari dan Choi jarang bertemu di kantor. Karena Choi bertugas di luar kantor, hanya jika sedang dipanggil oleh sang bos, baru ia datang. Rasa penasaran mengusik jiwa Sundari atas perkataan Choi tempo hari. Dan malam-malam terasa kian mencekam dalam rumah itu. Sundari sering merasa tiba-tiba kedinginan. Begitu juga Gio. Ada yang aneh. Sundari merasakan betul semua itu. Namun hati kecilnya selalu ingin menentang bahwa semua adalah hal yang wajar. Hingga suatu malam, saat Sundari tengah terlelap, tiba-tiba Gio sesak nafas. Tubuh Gio berontak dengan mata terbelalak. Ma. Suara Gio tersendat. Saat itu Sundari tiba-tiba terbangun karena ternyata ia tengah bermimpi buruk. Gio sang anak tengah mengambang di kolam. Melihat Gio tampak susah bernafas, Sundari segera meraihnya. Gio! Jerit Sundari panik. Tiba-tiba dari mulut Gio menyembur air cukup banyak hingga membuat sprei basah kuyup. Gio, kamu kenapa nak? Setelah menyemburkan air cukup banyak, lebih dari 1 ember, tubuh Gio akhirnya lemas. Sundari memeluknya sembari menangis histeris. Namun saat pagi, Gio tampak sehat seperti tidak pernah terjadi apa-apa pada dirinya.
Sundari menatap heran. Ia tergagap saat Gio minta segera dibuatin nasi goreng untuk bekal. Siang ini, Herman datang ke rumah Sundari. Setelah melihat rumah tempat Sundari ngontrak, Herman tampak kagum dengan arsitektur bangunan rumah tersebut. Gila, masa rumah sebagus gini ditinggalin begitu saja, ucap Herman sambil menatap kagum setiap inci rumah itu. Sundari hanya tersenyum dan meletakkan secangkir kopi di atas meja. Sementara Herman sedang berdiri di hadapan sebuah ukiran miniatur rumah Padang. Minum dulu gih kopinya, seru Sundari dari sofa. Herman tidak bergeming, tetap asik menelisik setiap aksesoris rumah tersebut. Tiba-tiba Gio muncul dengan wajah dingin. Hei Gio, udah bangun ya? Sapa Herman. Namun Gio menatapnya tajam. Pergi dari sini, bentak Gio tidak suka. Herman tersenyum, sementara Sundari tampak kaget dan segera bangkit. Gio, kenapa begitu sama Om Herman? Gak boleh begitu sayang. Yang sopan dong, sentak Sundari yang tidak menyangka Gio akan bersikap begitu. Gak apa-apa Sun, namanya juga anak kecil, ucap Herman pula. Pergi kataku, pergi, pekik Gio kencang dan membuat beberapa guci bergerak terguncang. Herman menatap tajam wajah Gio. Gio, sapa Herman lembut. Pergi, aku gak suka kamu, cerit Gio, dan sukses membuat sebuah vas bunga jatuh lalu pecah. Sundari melangkah dengan panik, siap menampar mulut Gio, tapi segera dicekal oleh Herman. Sun, jangan. Lebih baik aku yang pergi. Jangan sakiti anakmu. Dia tidak tahu apa-apa, ucap Herman, lalu segera pergi. Sundari terengah dengan nafas memburu, menatap Gio tajam. Gio, Mama gak suka kamu begitu, teriak Sundari. Sundari terengah dengan nafas memburu, menatap Gio tajam. Gio, Mama gak suka kamu begitu, teriak Sundari. Ia sudah tidak peduli lagi, saking merasa malu pada Herman. Seakan tidak bisa mendidik Gio dengan benar. Herman merasa bingung, segera nenangin Sundari. Gak apa-apa Sun, namanya juga anak kecil. Sudahlah, sebaiknya aku segera pergi. Aku pamit. Om pulang ya Gio. Namun apa yang terjadi? Dengan sebelah tangannya yang ringkih, Gio sanggup menarik sebuah guci besar di sebelahnya. Hiasan ruangan itu pecah setelah menimpa lantai keramik. Astagfirullah, seru Herman juga Sundari yang sangat terkejut luar biasa. Guci itu tentu sangat berat dan perlu dua orang dewasa untuk menggesernya. Melihat sorot mata Gio yang tidak wajar, Herman melangkah mundur. Saat itu, dua orang wanita berlari memasuki rumah itu. Itu adalah Wulan dan ibunya yang kebetulan lewat dan mendengar keributan diiringi jeritan Sundari. Mereka berdua mengira terjadi sesuatu pada Gio. Mata keduanya melotot saat melihat Gio tengah mengamuk. Semua barang ia banting dan pecah di lantai. Sundari jejeritan ketakutan. Herman coba menenangkan, tapi Gio semakin brutal. Pergilah, biar tante saja yang menghadapi, seru ibunya Wulan, menatap Herman serius. Herman yang merasa kasihan pada Sundari segera berisut menjauh. Di luar tampak beberapa orang warga sudah berjubel di pintu, ingin tahu apa yang terjadi.
Ibunya Wulan segera menghampiri Kyo yang saat itu berwajah dingin. "Keluar!" sentak ibunya Wulan sambil menunjuk lurus wajah Kyo. Kyo tampak mendengus, tapi segera lemas dan ambruk di lantai. Sundari segera berlari meraih tubuh anaknya yang tampak lemas itu. "Kyo, ini mama sayang. Bangun nak!" Isak Sundari pilu sambil mengguncang dan menciumi wajah Kyo. "Sepertinya anak itu kerasukan arwah. Ayo kita pulang. Bahaya!" Terdengar kasak-kusuk di teras. Sundari sempat mendengar dengan jelas. Saat menatap ibunya Wulan, wanita parubaya itu tampak sangat sedih. "Kyo nggak apa-apa. Sebentar juga sadar," ucap ibunya Wulan pelan. "Bu, yuk kita pulang. Takut," bisik Wulan. Gadis belia itu tanpa menatap Nanar. "Sebenarnya apa yang terjadi, Bu? Ada apa?" tanya Sundari sembari menatap lurus mengharap penjelasan. Wanita itu mendesah. Wulan mengambil tangan sang ibu dengan tidak sabaran. "Ibu tidak bisa menceritakan. Sebaiknya segera saja pindah dari rumah ini," ucap ibu Wulan dan sekalian pamit. Untuk pindah tidak semudah itu. Harus kembali repot ngurus ini dan itu. Karena itu, Sundari lebih memilih untuk mencari tahu penyebabnya. Dengan bertanya ke sana kemari, akhirnya Sundari mendapatkan alamat si pemilik rumah tersebut. Setelah mengambil cuti beberapa hari, akhirnya Sundari pergi dengan Kyo menuju luar kota. Saat menunggu taksi, tiba-tiba sebuah sepeda motor berhenti tepat di hadapan mereka. Sundari berengsut mundur, takut orang berniat jahat padanya. Tapi saat pengendara motor itu membuka penutup dengan helmnya, Sundari tampak lega. "Choi," sebut Sundari setelah mengenali orang tersebut. "Mau kemana?" tanya Choi serius. Sundari tampak ragu untuk mengatakan. "Yuk kuantar." Choi menawarkan diri. "Makasih Choi, tapi aku jauh keluar kota," ucap Sundari merasa sungkan karena belum begitu mengenal si Choi, gadis tomboy itu. "Keluar kotanya kemana?" Choi masih bertanya penasaran. Sundari menunjukkan secari kertas alamat pada Choi. Sesaat Choi berkerut dahi melihat alamat itu. "Jauh juga ya," ucap Choi. Sundari mengangguk sembari tersenyum. "Ya udah yuk." Choi setengah memaksa. "Tapi Choi," Sundari mengangguk sembari tersenyum. "Kuantar sampai tempat tujuan dengan selamat kujamin. Ayo," ucap Choi setengah bercanda. Singkat cerita, sesampainya di tempat tujuan, lelaki itu menatap kertas di tangan Sundari sekilas. "Iya betul. Kalian siapa?" tanya lelaki itu merasa heran. Sundari pun menceritakan siapa dirinya, dan lelaki itu segera membuka pintu pagar dan menyuruh mereka masuk dengan ramah. Saat hendak masuk, tiba-tiba ponsel Choi berdering. Sesaat ia mengangkat dan bicara serius. Rupanya Choi ditelepon oleh keluarganya untuk segera pulang karena ada hal penting. Dengan sangat terpaksa, Choi meninggalkan Sundari beserta Gyo di rumah itu. Sundari sangat berterima kasih dan meminta Choi untuk selalu berhati-hati. Di dalam rumah itu sungguh mewah. Sundari sampai berdecak melihatnya. Rupanya pemilik rumah kontrakan yang saat ini diisi oleh Sundari adalah tante dari lelaki itu. Tampak seorang wanita cantik tengah hamil besar dengan bocah lelaki seumuran Kyo juga menyambut mereka ramah.
Sesaat setelah berbasa-basi, Sundari ingin bertemu dengan pemilik rumah yang adalah tante mereka. Dengan sedikit ragu, lelaki itu membawa Sundari dan Kyo ke sebuah kamar. Dan tampak seorang wanita tengah duduk dengan tatapan kosong ke arah kolam renang di hadapannya. "Tante, ada yang ingin bertemu dengan tante," ucap lelaki itu sangat hati-hati. Lama, baru menoleh tanpa selera. "Tante mengalami gangguan mental setelah anaknya meninggal dalam kolam renang di rumahnya," ucap lelaki itu dengan nada sedih. Sundari ternganga, spontan menutup mulutnya dengan tangan. "Ya Allah," sendatnya. Pasti sangat berat sekali beban yang ditanggung oleh wanita itu. Dan Sundari pun tidak yakin akan kuat jika hal serupa terjadi pada dirinya. Seketika ia mencekal tangan Kyo erat. Tanpa sebuah cerita pun, Sundari sudah paham jika ada trauma di rumah kontrakan itu. Lelaki itu yang akhirnya memperkenalkan dirinya bernama Satria. Tanpa diminta ia pun bercerita. Dan ia mau bercerita setelah Sundari menceritakan secara detail seluruh kejadian aneh yang ia alami selama berada dalam rumah kontrakan tersebut. Sampai Kyo kerasukan dan melakukan kerusakan di rumah itu. Intinya Sundari datang untuk meminta maaf atas segala kerusakan semua benda di rumah itu. Juga memohon maaf untuk segera pindah. Dan tentang kontrakan rumah yang sudah ia bayar selama 1 tahun, ia ikhlaskan untuk menggantikan semua kerugian. Jadi itu alasan Sundari tetap bertahan di rumah itu. Sundari sudah membayar rumah itu selama 1 tahun. Namun Satria menunduk sesaat dan lalu berceritalah. "Tante tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya karena kejadian itu," ucapnya pelan. Dia pun bercerita. Suatu hari, sekitar pukul 8 pagi, datang bos dari suaminya si tante, yang adalah juga selingkuhan si tante. Layaknya selingkuhan, mereka bertemu untuk berkasih mesra. Setelah suaminya tante sengaja ditugaskan keluar kota untuk beberapa hari. Rencananya sang bos akan menjemput si tante untuk segera dibawa ke hotel, tempat biasa. Namun hasrat mereka yang tidak dapat dibendung. Mereka berkasih mesra di rumah itu. Sementara Rio sang anak sekolah TK dan pembantu pergi ke pasar yang pulangnya sekalian menjemput Rio. Rencana amat matang. Namun sayang, Rio tidak jadi masuk sekolah dan ia pulang bersama tetangganya. Alasan tidak masuk karena pihak guru ada rapat dadakan. Sampai di rumah, Rio memanggil mamanya berkali-kali, tapi rumah tampak sepi. Saat membuka pintu kamar, Rio tercengang melihat pemandangan yang tidak senonoh. Mamanya dengan pria lain. Rio kaget juga kecewa. Segera berbalik. Saat melintas di kolam renang, ia melihat bola kesayangannya di tepi kolam. Berniat untuk bermain bola saja daripada suntuk. Tak sengaja kakinya terpleset dan tersungkur tanpa suara. Rio ditemukan Bibi saat ia pulang dari pasar. Sesaat sebelumnya merasa kaget karena Rio tidak ada di sekolah. Bibi istri saat melihat Rio tenggelam di kolam. Terlihat dari botol minumnya yang menyembul. Jeritan si Bibi membuat kaget 2 sejoli yang tengah santai di dalam kamar. Mereka baru sadar jika pembantu mereka sudah pulang. Keduanya terlihat sangat kaget, apalagi saat mendengar suara pembantu itu histeris. Seketika semua orang yang kebetulan lewat pun terkejut dan bergegas memasuki halaman rumah mewah itu. Tampak si Bibi tengah menangis di tepi kolam, coba meraih tas Rio yang mengapung.
Beberapa warga pun segera membantu. Rio, cerita seorang wanita cantik yang mengenakan pakaian asal-asalan mengundang perhatian. Saat itu, seorang pria tampak buru-buru menuju mobil. Pak Sam, tolong Pak, tolong bawa anak saya ke rumah sakit, pinta wanita itu pada lelaki yang adalah bos suaminya itu. Namun lelaki itu tidak peduli dan segera masuk. Saat itu sebuah mobil tanpa memasuki halaman. Rupanya suami si wanita itu yang kembali karena ada berkas penting yang tertinggal. Melihat sang bos ada di rumahnya dan melihat apa yang terjadi pada anaknya, lelaki itu tidak dapat berpikir. Segera ia meraih tubuh Rio dari pelukan istrinya. Jangan sentuh anakku, jangan pernah, ucapnya sambil membawa Rio pergi. Wanita itu mengejar dengan tangisan meraung. Semua yang menyaksikan merasa heran, ada apa sebenarnya? Si bibi terlihat bingung dalam kesedihan. Wanita itu terus mengejar sampai sang suami naik ke mobil, terus mengejar dan tidak pernah kembali lagi. Rupanya diam-diam sang suami sudah mencium aroma perselingkuhan antara istrinya juga sang bos. Tak lagi bisa mengelak saat sang suami menemukan bukti sebuah dompet milik sang bos tertinggal di dalam kamar mereka. Wanita itu pergi entah kemana mencari anaknya yang ternyata tidak selamat. Semua keluarga mengecam perbuatan wanita itu. Dan sang suami datang pada sang bos, lalu menghabisi nyawa sang bos di kantor. Setelah itu menyerahkan diri dan akhirnya dipenjara seumur hidup. Wanita itu luntang-lantung. Kemanapun ia datang, selalu diusir dan dicaci maki. Hanya Satria yang mau menerima dan merawat tantenya sampai kini. Semua sudah jelas mengapa rumah itu ditinggalkan begitu saja. Sundari menghela napas berat. Satria mengembalikan uang Sundari semuanya. Dan soal perabotan yang rusak, itu sudah dimaafkan. Satria berniat menjual rumah itu, namun sampai detik ini masih belum laku. Sundari mengatakan akan segera pindah. Satria pun mengangguk, juga meminta maaf atas semua kejadian yang telah menimpa Sundari juga anaknya. Sundari gegas pulang esoknya. Saat sampai rumah, ia segera membereskan semua barang miliknya, juga milik Kyo. Setelah semua selesai dan tidak ada yang tertinggal, Sundari segera mengunci pintu karena ternyata Gio sudah berdiri di luar. Ayo sayang, kita pergi dari sini, seru Sundari seraya mengamit tangan Gio erat. Tangan Gio yang terasa begitu dingin membuat Sundari menggenggam erat tangan putranya itu. Sesaat Gio menoleh dan tersenyum ke arah rumah tersebut. Sundari sempat melihat dan mendesah, pasti Gio melihat Rio. Namun setelah Sundari pergi dengan taksi, tanpa di jendela, Gio menangis memanggil-manggil mamanya. Sundari tidak pernah menyadari itu. Semua pintu telah dikunci rapat. Gio yang ketakutan terus menangis, dan itu sempat didengar oleh warga yang lewat. Mereka yang melihat Sundari pergi dengan anaknya, juga barang-barangnya, meyakini bahwa yang menangis itu adalah hantu. Sementara di tempat lain, Joy yang dihubungi oleh keluarganya, ternyata sang nenek yang telah lama menderita sakit, hari itu meninggal dunia. Joy segera tancap gas, langsung ikut menjemput sang nenek di rumah sakit. Acara demi acara sangat menguras tenaga. Joy tidak sempat tidur selama 2 malam. Namun karena ia memiliki kelebihan dari manusia pada umumnya, Joy tampak biasa saja. Hanya terlihat lelah di wajahnya yang mungil. Saat acara tahlilan dimulai, tiba-tiba mata Joy terasa begitu berat.
Ia pun meminta izin untuk segera masuk kamar rebahan dan langsung terlelap. Dalam tidur ia mendengar suara Gio menangis sangat jauh. Sayup-sayup. Choi terbangun dan segera pergi. Tidak ada yang tahu saat Choi pergi. Semua sedang sibuk makan. Choi membawa motornya ngebut, menerobos dinginnya malam. Saat berhenti untuk mengisi bensin, Choi mencoba menghubungi Sundari, namun selalu ditolak. Sundari membawa Gio ke sebuah penginapan. Kali ini ia tidak mungkin meminta bantuan Sinta, karena Sinta sedang sibuk dengan urusan kuliahnya. Sundari tidak ingin membebani sahabatnya itu lagi. Saat sedang dalam mobil, tiba-tiba Gio kejang-kejang. Sundari tampak panik juga cemas, meminta sopir untuk ke rumah sakit segera. Setelah sampai rumah sakit, Sundari bergegas turun dan menggendong Gio yang masih kejang dan juga keluar darah dari hidungnya. Karena panik, Sundari tidak menyadari jika ponselnya terjatuh di jalan dan berserakan. Tanpa pikir panjang, Sundari tidak ingin Gio kenapa-napa. Segera berlari mencari pertolongan. Beberapa perawat segera membantu. Sundari merangsak masuk, namun dihalau oleh mereka. Terduduk lemas di lantai sambil menangis pilu. Sundari merasa ketakutan yang amat sangat. Ia tidak ingin hal buruk menimpa buah hatinya. Di tempat lain, Choi berhenti tepat di rumah kontrakan Sundari. Namun kali ini rumah itu tampak sangat gelap. Choi mengira Sundari belum pulang dari rumah pemilik kontrakan itu. Namun saat akan berbalik, Choi melihat seorang pria memakai motor. Pada pria itu Choi bertanya, "Sepertinya tadi siang sudah pindah, Non," jawab pria itu. Choi mengangguk dan mengucapkan terima kasih. "Sundari kemana? Kok gak bisa dihubungi?" pikir Choi. Saat ia mencoba menghidupkan motornya, sesaat ia mendengar suara isak tangis. Mungkin Gio yang lapar dan ketiduran, tak sengaja terbangun. Saat melihat semua gelap, Gio menangis ketakutan. "Suara isak tangis," gumam Choi. Setelah ia menajamkan pendengarannya, Choi yakin tidak salah dengar. Segera ia turun dan membuka pintu pagar, lalu bergegas menuju rumah itu. Choi menghidupkan senter dari ponselnya. Saat menyorot ke jendela kaca, tampak ada bayangan dan sebuah tangan mungil melambai. "Gio," sebut Choi. Segera ia hampiri jendela itu. Gio tampak ketakutan dan menangis. "Gio, jangan takut. Ini aku, Kak Choi," kata Choi agak keras. Gio tampak ketakutan dan menangis. "Kak Choi, Kak Choi, Gio takut, Kak," seru Gio dari balik kaca. "Tunggu ya, tunggu sebentar," ucap Choi. Ia mundur beberapa langkah dan menerjang pintu. Entah kekuatan dari mana, gadis mungil itu dapat dengan mudah mendobrak pintu dengan sekali tendang. Choi segera masuk dengan hati-hati. "Kak Choi, Kak Choi," panggil Gio dari gelapnya ruang tamu. Choi segera menuju ke arah suara. Tampak Gio dengan wajah tegang. "Gio, sini sayang," seru Choi. Tapi justru dia yang mendekat. Gio langsung memeluk Choi erat. "Ayo kita keluar dari sini. Jangan takut. Kak Choi tidak akan ninggalin kamu kok," ucap Choi tegas. Segera ia gendong Gio keluar. Setelah sampai motor, tanpa melihat lagi ke arah rumah itu, Choi langsung membawa Gio pergi. Kemana Sundari pergi? Dan kenapa Gio ditinggal begitu saja dalam rumah gelap juga angker? Ada yang tidak beres, pikir Choi. Choi membawa Gio ke sebuah warung makan pinggir jalan. Sudah pasti Gio merasa haus juga lapar. Hari semakin gelap.
Choi juga perlu bertanya pelan-pelan, mengapa ibunya sampai meninggalkan dirinya sendiri. Mama nggak tahu kemana. Waktu Kyo keluar kamar, Mama sudah jauh dan tidak mendengar panggilan Kyo, ucap Kyo pelan. Kyo tahu Mama Kyo pergi dengan siapa? Tanya Choi, santai tapi serius. Sama Rio, ucapnya. Sudah kuduga, bocah itu, batin Choi. Karena Choi kehilangan jejak Sundari, akhirnya Choi menggunakan cara lain untuk melacak jejak Sundari. Choi pun khawatir jika Sundari dalam masalah. Sesuatu yang ia miliki, namun tidak pernah ia gunakan. Akhirnya hari ini ia aktifkan. Perlahan matanya terpejam, fokus menatap ruang pekat dalam pikirannya. Perlahan muncul bayangan-bayangan. Choi sampai berkerut dahi untuk mengingat tempat itu. Rumah sakit, gumamnya. Sundari yang tengah kehilangan akal sehat karena anak semata wayangnya sedang dalam keadaan sekarat, tiba-tiba tersentak saat melihat Choi datang bersama Kyo. Seketika Sundari bangkit, menatap tidak percaya. Choi, sendatnya. Apa yang kamu lakukan di sini, Sun? Kenapa kamu tinggalkan Kyo sendirian? Tanya Choi, bertanya hati-hati. Sundari menatap Kyo ragu. Kyo. Sundari tambah gugup menatap Kyo dan melirik ke ruang tempat Kyo dirawat. Ada apa, Sundari? Ada apa? Choi merasa curiga. Mah, Kyo menghambur memeluk mamanya erat. Sundari hendak menepis namun merasa ragu. Dalam kebimbangan, Sundari menatap Kyo yang memeluknya erat. Gak mungkin ini. Apa yang tidak mungkin? Tanya Choi semakin curiga. Kyo, di dalam, gugup Sundari. Tanpa ragu Choi langsung membuka pintu kamar tempat Kyo dirawat. Namun ruangan itu kosong melompong. Choi mendesah. Gak ada siapapun di dalam. Gak mungkin. Tadi Kyo. Sundari ngotot. Choi segera menyentuh tangan Sundari. Ini Kyo anakmu. Sundari semakin bingung saat menatap kamar, bahkan menerobos masuk. Kyo tidak ada di dalam. Sementara Kyo menatap bingung juga sedih tingkah sang mama. Mama, panggil Kyo pelan. Seketika Sundari memeluk Kyo erat dan menangis terseduh. Kyo nggak apa-apa kan, Nak? Kyo mengangguk. Ada apa ini? Sebenarnya ada apa, Choi? Choi mendesah. Sebaiknya kita pergi dari sini, ajak Choi lembut. Choi mengajak Sundari dan Kyo ke apartemennya. Setelah Sundari tenang, Choi pun bercerita apa yang terjadi yang dilihat oleh Kyo, juga yang terjadi pada Sundari. Sundari merasa ketakutan dan juga kaget saat mengetahui jika Kyo sebenarnya tertinggal di rumah itu dan ia justru membawa arwah Rio. Namun saat Rio berada di luar rumah itu dan mendengar suara azan dari sebuah masjid yang dilewati oleh taksi yang mereka tumpangi, Rio kehilangan kekuatan wujudnya. Sundari memeluk Kyo dan menciumnya penuh penyesalan. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Sundari berangkat ke kantor bersama Choi. Sebelumnya mengantarkan Kyo sekolah. Tiba-tiba sebuah mobil berhenti tidak jauh dari motor Choi. Seorang pria keluar dan menatap mereka lurus.
Sundari menatap Choi. Choi berkerut dahi. Sundari, siapa pria itu ragu? Mas Aryo, ucap Sundari pelan. Aku datang untuk menjemputmu dan anak kita pulang, ucap pria itu ragu. Sundari terdiam. Choi masih meraba-raba. Siapakah gerangan pria itu? Papa, seru Kyo, berlari dan menghambur pada lelaki itu. Tentu saja Sundari dan Choi tersentak, terutama lelaki itu yang ternyata adalah papanya Kyo. Dengan penuh haru dan bahagia, Aryo memeluk bocah lelaki itu erat, sembari dihujani ciuman penuh kerinduan. Melihat itu, Choi tersenyum manis. Sundari melirik pada Choi dengan perasaan curiga. Sundari, ucapnya seraya mengangguk. Apa maksudmu, Choi? Tanya Sundari tidak mengerti. Kembalilah untuk Kyo. Sundari langsung cemberut. Saat itu tiba-tiba Herman yang semobil dengan bosnya melintas, segera menepi saat melihat mereka di pinggir jalan. Takut terjadi sesuatu dan mereka segera turun untuk mendekat. Maafin aku, Sun. Aku tidak bermaksud melupakanmu, juga anak kita. Aku mencari jati diri, juga apapun untuk masa depan anak kita. Maafin aku yang dulu egois, tidak pernah memberikan waktu untukmu. Sampai kamu merasa dirimu tidak dihargai olehku, Sun. Dulu aku sangat takut melihat kamu dan Kyo tidak bahagia. Namun saat kamu minta pisah, aku tidak bisa memaksamu untuk terus bersamaku. Maafin aku, Sun. Mungkin aku egois, tapi aku sangat mencintai kalian berdua. Bahkan sudah lama mencari kalian berdua. Tutur pria itu lembut. Sundari terdiam menunduk dan Choi tersenyum sambil melirik pada Herman dan bos mereka. Ayolah, Sun, terima kembali suamimu. Aku tahu kamu adalah wanita yang tidak pernah tegaan, goda Pak Bos sambil tersenyum. Sundari melirik pada Choi. Tanpa ragu Choi mengangguk. Choi melihat pancaran aura mereka bertiga tampak begitu indah saat bersama. Karena itu Choi yakin jika Sundari kembali bersatu dengan sang mantan suami, maka bahagia akan selamanya menyertai mereka. Karena mereka telah melewati ujian terberat dalam kehidupan rumah tangga mereka. Sesungguhnya mereka masih saling mencintai dan tidak akan pernah bisa hidup dengan yang lain. Singkat cerita, sementara itu, rumah angker itu akhirnya dibeli oleh Choi dan dibuat galeri. Sundari sering mampir dengan Kyo juga suami. Cerita pun selesai. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar teman-teman bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.